Ada yang lagi rame nih, netizen koar-koar lagi soal trio RRT yang penyidikannya minta dihentikan. Gimana menurut lo? Ya nggak bisa lah, mereka minta SP3 lewat mantan Wakapolri sebagai saksi ahli. Itu cuma usaha pembelaan, tapi keputusan tetap ada di tangan penyidik dan jaksa. Tapi netizen pendukungnya pada muji-muji, katanya itu langkah cerdas. Padahal kan SP3 itu ada syaratnya, nggak asal minta. Nah, itu dia syarat SP3 menurut KUHAP itu cuma 3. Nggak cukup bukti, bukan tindak pidana. Atau demi hukum, kamisal tersangka meninggal. Nah, kasus mereka ini buktinya malah makin lengkap. Bener banget, apalagi Pak Jokowi udah diperiksa di Solo buat tambahan keterangan saksi korban. Itu artinya apa tuh secara hukum? Itu artinya penyidik mau bikin berkas ini P21 alias lengkap biar nggak dibalikin lagi sama jaksa. Keterangan korban itu krusial banget buat pembuktian pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Netizen bilang, kok inisial ES bisa bebas, trio RRT nggak? Kan nggak adil katanya. Ini nih bukti netizen kurang literasi. Inisial S itu dapat restoratif justice. Syarat utama RJ itu harus ada perdamaian yang tulus dari pelaku ke korban. Oh, jadi kuncinya inisiatif datang langsung ya? Sedangkan trio RRT malah gengsi tetap merasa benar sama Penihan Halunya. Tepat, mereka maunya bebas tapi tetap mau nyerang. Ya mana bisa RJ itu tujuannya pemulihan. Terus soal keputusan MK kemarin, kenapa masih banyak netizen yang nggak terima dan bilang MK nggak berani buka ijazah? Karena netizen itu nggak paham hierarki hukum. MK itu menguji aturan undang-undang, bukan menguji dokumen ijazah di tingkat teknis. MK nolak karena gugatannya emang ngaco alias kabur. Jadi ibaratnya mereka mau ngejahit baju tapi bawa mesin cuci. Nggak nyambung ya? Bener, MK menilai permohonan mereka itu nggak cermat. Jadi ijazah itu udah sah. Gue makin heran lihat netizen yang ngatur-ngatur hukum sesuai kemauan junjungannya. Emang hukum itu milik mbah mereka? Secara administratif di UGM dan verifikasi KPU, MK nggak perlu lagi masuk ke sana. Hukum itu objektif, kalau lu salah ya salah. Jangan pas junjungan kena masalah bilang kriminalisasi. Tapi pas lawan kena masalah bilang penegakan hukum. Standar ganda. Terus soal buku penelitian mereka itu, bisa nggak sih dijadiin bukti di pengadilan nanti? Bisa aja dibawa, tapi hakim bakal lihat metodologinya. Kalau isinya cuma cocok logi foto buram dan metadata palsu, ya bakal diketawain sama ahli digital forensik Polri. Apalagi katanya mereka bawa-bawa saksi ahli mantan Wakapolri, itu pengaruhnya gede nggak? Tapi saksi ahli nggak bisa membatalkan fakta kalau dokumen ijazah aslinya emang ada di UGM. Jadi intinya, permintaan SP3 mereka ini cuma ulur-ulur waktu atau emang udah beneran ketar-ketir. Mereka panik lihat berkas mau rampung, makanya cari tameng orang-orang hebat biar polisi segan. Tapi polisi kita sekarang profesional. Pak Jokowi sendiri gimana tanggapannya? Kok kayaknya beliau diem aja tapi proses jalan terus? Pak Jokowi itu pakai prinsip silent is gold. Beliau nggak perlu teriak-teriak, biarkan institusi hukum yang bekerja. Iya sih, mending diem tapi mematikan secara hukum daripada banyak protes tapi ujung-ujungnya minta dihentikan kasusnya. Dukunglah orang yang benar secara data, bukan orang yang cuma jago jualan teori konspirasi. Setuju banget, jangan mau dicuci otak pakai embel-embel penelitian kalau metodologinya aja udah rusak dari awal. Biarkan hukum berproses sampai pengadilan, biar terbuka semua siapa yang tukang bohong dan siapa yang jantan. Mantap! Jadi edukasi buat kita semua nih, jangan main-main sama hukum digital dan fitnah.